Perairan yang dipenuhi dengan kapal dagang dan kapal perang ini adalah kawasan Benteng Sumba Oku. Tampak di latarnya adalah Benteng Sumba Oku berdiri kokoh yang dianggap sebagai benteng terbesar di Asia Tenggara di abad ke-17. Kawasan ini juga menjadi kota niaga atau bandar niaga internasional yang dikunjungi pedagang dari berbagai negara atau kerajaan di abad itu. Lukisan ini terdapat dalam buku François, salah satu lukisan yang dianggap paling hidup yang menggambarkan tentang kawasan Sumba Oku di abad ke-17. François Valenciennes, seorang pejabat VOC yang disebut-sebut pernah bertugas di Hindia Belanda. Ia kelak menulis buku yang banyak menjadi sumber rujukan sejarah. Tulisan-tulisannya sangat kaya dengan deskripsi tentang situasi dan kondisi kota-kota di Hindia Belanda sejak awal, termasuk kota Makassar. Keutamaan tulisan-tulisannya karena memberi gambaran yang rinci dan lengkap. Hal ini karena François memiliki akses terhadap dokumen-dokumen VOC secara langsung. Ia juga memanfaatkan jurnal harian Kastel Batavia. Arupalaka yang berkuasa setelah perjanjian Bungaya tahun 1667 juga diduga menjadi narasumber François. Bukunya yang terkenal adalah Out-and-You Ost-Indien. Buku ini terdiri dari 5 volume yang mendeskripsikan berbagai tempat di masa lampau di Nusantara. Deskripsi tentang kota Makassar oleh François dimulai sejak era Portugis, lalu dilanjutkan awal kedatangan orang-orang Belanda dan era VOC. François juga mendeskripsikan dengan baik tentang kota Sumba Oku. Ia telah mengantarkan memori kita untuk memutar jarum jam kembali ke masa lampau, sejak awal mulai kota Makassar dikenal dan eksis hingga hari ini. François adalah pionir penulisan sejarah Makassar. Meski bukan satu-satunya, tetapi tulisannya mendeskripsikan sangat detail kota ini. Inilah keutamaannya dalam memberi kontribusi tentang sejarah Makassar. Dalam deskripsi tentang Makassar, ia menyalin secara utuh isi perjanjian Bungaya. Isi perjanjian Bungaya yang selama ini beredar hanya dalam ringkasan dari 30 butir perjanjian tersebut. Isi lengkap perjanjian Bungaya ini menjadi penting untuk bahan tentang penulisan sejarah kota Makassar. François lahir di Dordrecht tanggal 17 April 1666. Pada umur 19 tahun ia mulai kerja dengan VOC di Ost-Indie. François kembali ke Belanda selama 10 tahun sebelum kembali lagi ke Ost-Indie pada tahun 1705. François juga termasuk ikut ekspedisi ke Ost-Java. Ia kembali ke kampung halamannya di Dordrecht dan mulai menulis dan menerbitkan serial Out-and-You Ost-Indien. Pada tahun 1727 François Valenciennes meninggal di Den Haag. Dalam volume 3 Part Makassar, ia menyisipkan sejumlah lukisan yang bersifat naturalis. Lukisan-lukisan yang disajikan dalam deskripsi tentang Makassar tampaknya mencerminkan keadaan yang sebenarnya jika dibandingkan dengan lukisan-lukisan di buku lainnya. Lukisan landscape Makassar seperti Sumba Oku terlihat alamiah, pertimbangkan ukuran dan kontur dalam lukisan. Salah satu lukisan masih terlihat bertarik 1636. Boleh jadi ini adalah lukisan tertua tentang salah satu titik di pantai Makassar. François sudah berada di Maluku tahun 1685, tahun yang begitu dekat dengan penandatanganan perjanjian Bungaya, perang sebelum dan sesudah 1667. Apa yang menjadi memori kolektif saat itu masih mudah digali oleh François. Oleh karenanya dalam volume tentang Makassar, ia mendeskripsikan detail tentang tahapan-tahapan perang sebelum Bungaya kontrak maupun sesudahnya. Hal yang penting, François diduga masih bertemu dengan Arupalaka yang ia jadikan sebagai narasumber. Sebagai pejabat
VOC ia tidak hanya memiliki akses ke dokumen-dokumen lama dan baru, tapi juga telah memanfaatkan catatan harian Kastel Batavia. Hal lain yang dianggap penting dalam deskripsinya bahwa ia telah membaca sejumlah warisan kerajaan Kesultanan Goa melalui dokumen aksara Lontara. Ia juga tidak mengabaikan bagaimana proses awal masuknya Islam di Makassar yang didahului oleh orang-orang Nur yang basisnya cukup menyebar mulai dari Sumatera dan Jawa. Orang-orang Nur sangat intens memperkuat kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara, terutama di Sumatera, termasuk munculnya kesultanan-kesultanan di Aceh. Kerajaan-kerajaan di sepanjang pantai barat Celebes menurut François juga menjadi subjek orang-orang Nur yang umumnya bermazhab Sunni. Volume yang ditulis oleh François Valentin telah disadur oleh berbagai penulis-penulis sesudahnya dan diterbitkan oleh sejumlah penerbitan di Eropa. Penulis-penulis sejarah Ostindie di abad ke-18 dan ke-19 secara masif telah mengutip deskripsi François. Penulis-penulis di abad ke-20 seakan merujuk pada penulis-penulis abad sebelumnya. Dan penulis sejarah Ostindie termasuk sejarah Celebes dan khususnya Makassar secara perlahan terkubur. Padahal sejatinya François Valentin yang memulai itu semua.